Jokowi menginjak kepala banteng, bukan menginjak kepala kerbau. Ini terjadi di Lampung, merupakan bagian dari prosesi pemberian gelar kehormatan kepada Jokowi. Nah, sebetulnya tradisi atau ritual injak kepala kerbau itu memang sudah ada di Lampung. Nah, kalau kita lihat makna dari apa yang saya baca tentang ritual adat injak kepala kerbau di Lampung ini memang ada benarnya juga, bahwa ini untuk membersihkan diri dari kesombongan. Jokowi dianggap sombong, perlu dibersihkan, perlu ada kerendahan hati, perlu ada evaluasi diri. Nah, itu maknanya begitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, ramai beberapa hari terakhir ini. Jokowi menginjak kepala banteng, bukan menginjak kepala kerbau. Ini terjadi di Lampung, merupakan bagian dari prosesi pemberian gelar kehormatan kepada Jokowi. Nah, sebetulnya tradisi atau ritual injak kepala kerbau itu memang sudah ada di Lampung. Saya akan bacakan maknanya. Tradisi injak kepala kerbau dalam adat Lampung adalah prosesi sakral yang melambangkan pembersihan diri dari sifat buruk seperti kesombongan dan amarah. Ritual ini biasanya menjadi bagian dari penganugerahan gelar kehormatan adat, di mana kerendahan hati seorang pemimpin disimbolkan sebelum ia mengemban amanah baru untuk mengayomi masyarakat. Ini makna dari injak kepala kerbau di Lampung. Jadi sudah firm tidak menginjak kepala banteng. Nah, kalau kita lihat makna dari apa yang saya baca tentang ritual adat injak kepala kerbau di Lampung ini memang ada benarnya juga, bahwa ini untuk membersihkan diri dari kesombongan. Jokowi dianggap sombong, perlu dibersihkan, perlu ada kerendahan hati, perlu ada evaluasi diri. Nah, itu maknanya begitu. Tapi kalau pembersihan untuk mengemban amanah, ini tidak tepat untuk Jokowi. Karena Jokowi sudah tidak akan menjadi apa-apa di negeri ini. Dia hanya sedang berusaha untuk menjajakan anaknya, baik yang jadi wapres sekarang maupun partai anaknya PSI yang 2 kali gagal masuk parlemen, dan 2029 ini pertaruhan akhir Jokowi agar PSI bisa masuk di parlemen. Dia melakukan segala cara termasuk turnya ke Lampung yang pertama, konon katanya juga ke Bali atau mungkin Jawa Tengah. Kalau kita lihat, Lampung ini adalah kandang banteng, kandang PDI Perjuangan. Bali sama, Jawa Tengah apalagi. Kelihatannya Jokowi memang ada nafsu untuk menaklukkan atau mengobok-obok partai PDI Perjuangan. Jadi memang tidak tepat kalau dikatakan Jokowi menginjak kepala banteng atau Jokowi menghina PDI Perjuangan. Sebetulnya tanpa harus menginjak kepala kerbau pun
kita sudah mafhum bahwa selama ini memang Jokowi sudah melecehkan, menghina PDI Perjuangan. Jokowi adalah contoh terbaik bagi orang yang tidak tahu terima kasih bahwa selama ini dia dimuliakan, diberikan akses kemewahan oleh PDI Perjuangan selama 5 kali. 2 kali menjabat wali kota Solo, 1 kali gubernur DKI Jakarta, dan 2 kali presiden, semuanya melalui rekomendasi dan dorongan support dari PDI Perjuangan. Bukan hanya Jokowi yang menjabat kemewahan itu, anak menantunya sama. Gibran menjadi wali kota Solo atas desakan untuk mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan. Pun pula Bobi menjadi wali kota Medan. Jadi keluarga Jokowi ini mempunyai kesamaan sifat yang homogen, orang yang tidak tahu terima kasih kepada PDI Perjuangan. Artinya tanpa disimbolkan dengan menginjak kepala kerbau pun, kita sudah paham bahwa selama ini Jokowi mempunyai niat yang tidak baik terhadap PDI Perjuangan. Karena apa? Ya mungkin karena tidak diberikan wewenang untuk memimpin PDI Perjuangan mungkin, atau merasa marah karena PDI Perjuangan partai yang menolak 3 periode, atau sebab-sebab yang lain. Jadi kita sudah melihat bagaimana niat Jokowi untuk menggembosi PDI Perjuangan saat pemilu baik Pilpres maupun Pileg tahun 2024 yang lalu. Kandang banteng dirusak di mana-mana. Jadi kalau kita bicara moral, etik, jangan harapkan dari seorang Jokowi. Kalau dia mempunyai moral dan etik yang baik, dia tidak akan mungkin memaksakan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden dengan mengobrak-abrik aturan melalui Mahkamah Konstitusi. Segala cara dilakukan. Ingat putusan MK tahun 2023 nomor 90, ini karpet merah bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, dan ini menjadi catatan sejarah kelam perjalanan Mahkamah Konstitusi, karena sebuah putusan lahir dari kebobrokan etika dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Kebobrokan etika ini sudah ditegaskan oleh Mahkamah Kehormatan MK. Jadi bagi saya, kita sudah tidak relevan lagi membahas tentang etika dan moral dari Jokowi dan keluarganya. Bukan hanya itu, di MK sudah selesai, tapi masih mengobok-obok PKPU agar anaknya yang bungsu bisa dicalonkan menjadi salah satu wakil gubernur di satu daerah. Dengan cara apa? Membuat judicial review di Mahkamah Agung. Ingat, putusan MA nomor 23 tahun 2024 itu menjadi bukti bagaimana segala daya upaya Jokowi ingin mengobrak-abrik aturan semuanya. Tapi akhirnya gagal karena kita berontak. Ingat, demonstrasi Garuda Biru, Indonesia Darurat, itu terjadi karena respon masyarakat yang tidak mau tunduk pada kemauan Jokowi yang ingin mengobrak-abrik aturan. MK sudah diobrak-abrik dan sekarang Mahkamah Agung juga mau diobrak-abrik. Alhamdulillah putusan nomor 23 tahun 2024 akhirnya batal dilaksanakan. Jadi kalau ada elit PDI Perjuangan mengasosiasikan injak kepala kerbau ini adalah menginjak kepala banteng, ada benarnya dan tidaknya. Tidaknya karena memang itu ritual adat di Lampung.
benarnya adalah memang dari dulu Pak Jokowi ingin menginjak-injak banteng atau merusak soliditas dan konsolidasi di PDI Perjuangan. Jadi menurut saya memang sulit untuk dibantah bagaimana nafsu seorang Jokowi terhadap kekuasaan. Yang membuat kita marah itu adalah pada saat Jokowi memaksakan anaknya dan menantunya itu seolah-olah menormalisasi politik dinasti keluarga di Indonesia. Akhirnya yang terjadi di mana-mana ada politik dinasti keluarga. Seperti di Kalimantan Timur. Gubernur Rudi Masud dan sanak saudaranya menguasai Kalimantan Timur. Di berbagai daerah yang lain sama. Itu karena apa? Karena dinormalisasi oleh seorang Jokowi dengan segala cara. Jadi kalau kita sekarang memaknai Jokowi keliling Indonesia, bagi saya ya wajar-wajar aja. Cuma tidak pas sebetulnya. Tidak pas. Sebetulnya kalau kita bicara pas atau tidak, itu kita harus berbicara dengan orang yang masih memiliki nurani dan etika. Kalau Pak Jokowi menurut saya sudah tidak ada sisa etika dan nurani. Sulit kita membahas sesuatu kepada orang yang tidak mempunyai etika dan nurani. Jadi ini juga menjadi alarm buat PDI Perjuangan khususnya bahwa partai PDI Perjuangan sedang diincar untuk diobrak-abrik lagi. Ada cara-cara simbolik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Jokowi untuk menggembosi PDI Perjuangan. Jadi mudah-mudahan pimpinan PDI Perjuangan menguatkan konsolidasi partai, menjaga kader-kadernya untuk loyal, karena ada potensi akan dirusak oleh kelompok-kelompok lain. Nah, terutama oleh kelompok Jokowi yang ingin menggolkan PSI untuk parlemen. Keinginannya sah-sah saja, tapi kalau menarik dari bahwa seorang Jokowi itu dibesarkan, dimuliakan, diberikan kemewahan oleh PDI Perjuangan, ya sama sekali tidak pas. Tidak ada pembenaran untuk itu. Kalau kita bicara Jokowi, misalkan tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan di masa lalu, apa yang dilakukan Jokowi sah-sah saja. Tapi kita tidak bisa memecah atau memutus rantai perjalanan kehidupan seseorang. Masa sekarang itu ada karena ada masa lalu. Dan ini menjadi pijakan untuk menjadi masa depan yang akan datang. Jadi, kalau melihat Jokowi, kita kadang-kadang bingung kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh relawan-relawan atau buzzer-buzzernya Pak Jokowi. Wajar, PDI Perjuangan itu bukan partainya Pak Jokowi. Jadi kalau PSI akan menerima partai manapun termasuk PDI Perjuangan wajar. Itu omongan seolah-olah Pak Jokowi tidak punya masa lalu, tidak punya rekam jejak, dimuliakan, diberikan kemewahan oleh PDI Perjuangan. Kalau kita melihat bahwa seorang Jokowi jadi seperti sekarang, mau tidak mau peran seorang Ibu Megawati Soekarno Putri, peran PDI Perjuangan sangat dominan menjadikan Jokowi seperti sekarang. Jangan dibolak-balik seolah-olah Pak Jokowi ini memberikan keuntungan buat PDI Perjuangan. Salah besar. Kenaikan kehadiran Jokowi terhadap persentase kenaikan kursi di DPR oleh PDI Perjuangan juga tidak terlalu signifikan. Buktinya apa? Tahun 2024 PDI Perjuangan tanpa Jokowi masih menjadi pemenang pemilu. Jadi ini yang harus kita luruskan, bahwa PDI Perjuangan pasti bisa solid, bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa jaya kembali tanpa seorang Jokowi. Karena infrastruktur partai PDI Perjuangan, kaderisasi partai PDI Perjuangan sudah mempunyai rekam jejak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Mudah-mudahan ini menjadi
introspeksi, evaluasi buat PDI Perjuangan agar memagari kader-kadernya, agar tidak mudah tergoda oleh rayuan orang, rayuan uang, berpindah ke partai yang dipimpin oleh anaknya Jokowi. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.